bahwa setiap tindak tanduknya diawasi dan akan dibalas oleh Allah. In syarran fa syarran wa in khairan fa khairan. Kalau dia berbuat kebaikan, maka dia akan mendapat balasan kebaikan. Dan kalau dia berbuat keburukan, maka balasannya juga keburukan. Apabila ada orang mukmin yang mempunyai jabatan, maka yang ada dalam fikirannya pertama adalah bagaimana menggunakan jabatannya itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk karib kerabatnya, dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Yatrudu anhu jaw'an. Dia akan menghilangkan rasa lapar seorang mukmin. Apabila seorang muslim yang memiliki kelebihan harta ketemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka orang-orang sekitarnya akan merasakan kenikmatan yang dia miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita, membahas kitab Nasaihul Ibad, syarah dari Munabbihat alal Isti'dadi lil Yaumil Ma'ad yang disyarahkan oleh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Kita masih dalam masalah pada makalah yang pertama. Waqala alaihi salam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus sururi alal qalbil mu'mini yatrudu anhu jaw'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdilahu dainan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dicintai Allah adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Pertama, manusia yang beriman kepada Allah, yang didasari dengan keyakinan bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga dengan keimanannya dia mengerti dan paham tujuan daripada kehidupannya, bahwa setiap tindak tanduknya diawasi dan akan dibalas oleh Allah. In syarran fa syarran wa in khairan fa khairan. Kalau dia berbuat kebaikan, maka dia akan mendapat balasan kebaikan. Dan kalau dia berbuat keburukan, maka balasannya juga keburukan. Maka dengan dasar keyakinan, dengan adanya yaumul jaza, adanya hari pembalasan nanti, maka dia berhati-hati di dalam mengucapkan sesuatu. Berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Dia akan mengonsep dirinya harus mempunyai manfaat untuk orang lain. Dia akan membawa bekal sebanyak-banyaknya di akhirat. Maka dia akan menjadikan dirinya berkesan untuk hidup dimanapun. Inilah hidupnya seorang mukmin. Dia tidak akan berkata-kata kecuali sesuatu yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia akan berfikir dulu untuk mengucapkan sesuatu. Apakah hal yang dia ucapkan itu akan menyakiti orang lain atau tidak? Orang mukmin apabila dia mempunyai ilmu, maka dia berusaha membuat ilmunya ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Orang mukmin apabila dia mempunyai harta, maka dia berusaha dengan sekuat kemampuannya bagaimana hartanya itu bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, karib kerabatnya, dan orang-orang muslim di sekitarnya. Apabila ada orang mukmin yang mempunyai jabatan, maka yang ada dalam fikirannya pertama adalah bagaimana menggunakan jabatannya itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk karib kerabatnya, dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Manusia dicintai oleh Allah karena kemanfaatan dirinya terhadap manusia lain, dan itu di atas dasar bahwa dia diciptakan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdul a'mal idkhalus surur 'alal qalbil mu'min. Dan amal yang paling utama adalah memasukkan rasa senang, rasa bahagia terhadap orang mukmin. Ketemu dengan mukmin lain, hidup dalam komunitas kaum muslimin, maka dia menyenangkan dan membahagiakan. Ya, bagaimana cara dia terutama di dalam hal memberikan kesenangan dan ketenangan serta kebahagiaan dalam hati orang mukmin? Yatrudu anhu jaw'an. Dia akan menghilangkan rasa lapar seorang mukmin. Apabila seorang muslim
yang memiliki kelebihan harta ketemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka orang-orang sekitarnya akan merasakan kenikmatan yang dia miliki. Tidak pernah seorang mukmin yang tidak empati kepada orang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan yang hakiki adalah memberikan merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Kalau orang menemukan kesulitan di dalam mencari pekerjaan, maka yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana membantu mereka dalam mencari pekerjaan. Karena dia merasakan bagaimana susahnya dan buntunya dan suntuknya kalau belum mendapatkan pekerjaan, sementara mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang baik. Andai kata seorang mukmin melihat saudaranya tidak mampu menyekolahkan anaknya, buntu mencari bantuan ke sana ke sini untuk bisa membayar sekolah anaknya, maka dia yang merasa mampu untuk itu akan langsung turun tangan. Bagaimana caranya? Dan dia merasakan bagaimana pelitnya pikirannya, kesedihan yang dirasakan oleh satu keluarga yang menyekolahkan anaknya tidak mampu, sementara anaknya punya kemampuan untuk bersekolah. Begitu halnya dengan hal-hal kesulitan lainnya. Apalagi dalam masalah hal pokok, makan, dalam masalah tempat tinggal, dalam masalah pakaian. Maka seorang mukmin peduli dengan saudaranya yang lain. Maka amal apakah yang paling utama? Bukan dia hanya mementingkan ibadahnya kepada Allah, bagaimana dia dekat dengan Allah, zikir dengan Allah, salawat kepada Nabi. Bukan hanya sekedar itu. Tapi dia berusaha mengurangi beban saudaranya. Dia berusaha mencarikan solusi dari permasalahan saudaranya. Karena dia hidup hanya sebentar. Dia tahu Allah menitipkan amanah kemampuan terhadap dirinya. Boleh jadi yang dititipkan itu adalah ilmu. Boleh jadi yang dititipkan itu adalah harta. Boleh jadi yang dititipkan itu adalah jabatan. Maka semua itu akan digunakan oleh seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membantu kaum muslimin lainnya. Au yakshifu anhu karban, atau dia berusaha mencarikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ditemui oleh saudara-saudaranya. Maka inilah mukmin yang mestinya ada dalam setiap pribadi kita. Andai kata setiap mukmin peduli dengan saudaranya yang lain, maka indah hidup ini. Indah terasa kita dimanapun berada. Tetapi kalau sudah tumbuh seperti zaman sekarang ini kan banyak yang sudah mementingkan diri sendiri. Yang hanya berurusan dengan masalahnya sendiri. Kalau ketemu dengan masalah, tidak bisa bersandar kepada siapapun kecuali dia mengandalkan dirinya sendiri. Sehingga lama-kelamaan timbul egoisme. Bahkan jangankan sampai di situ. Mereka bukan hanya sekedar tidak saling membantu, bahkan tidak saling kenal-mengenal. Tidak saling kunjung mengunjungi. Kalaupun berkumpul hanya untuk tertawa. Teman tertawa itu bisa banyak. Teman untuk senang-senang itu bisa banyak. Teman untuk berbagi kegembiraan itu bisa banyak. Tetapi saudara yang bisa berbagi pahit getirnya hidup. Yang dapat menjadi topangan apabila kita kena masalah. Yang dapat meminta bantuan apabila kita lagi butuh. Itu sangat jarang didapati. Maka oleh karena itu manusia pilihan, mukmin pilihan adalah mukmin yang suka membantu orang lain. Yang suka mengeluarkan manusia dari masalah yang lain. Andai kata dia mendapatkan saudaranya kesulitan sesuatu, tanpa diminta mereka akan membantu. Kenapa? Karena dia tahu yang dibantunya itu nanti akan membantunya di akhirat. Dia yakin Allah mencatatnya, Allah membalas semua apa yang dia lakukan. Tidak gratis bantuan yang diberikan itu. Karena Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Jadi tidak ada berpikir balas budi. Kalau saya membantu dia, emang dia bisa apa memberikan sama saya? Kalau saya sekolahkan anaknya, emang nanti memang dia bisa bantu apa terhadap kehidupan saya? Kalau anaknya nanti sukses selesai tamat sekolah. Kalau saya membantu dia, mengeluarkan dia dari kesulitan, emang nanti kalau dia lapang, dia bisa balas budi begitu? Masya Allah. Bukan begini pola berfikirnya seorang mukmin. Dia berbuat sesuatu untuk mendapatkan ridha Allah. Dia tahu Allah sangat cinta kepada mukmin yang peduli terhadap mukmin lainnya. Dia tahu Allah maha berkuasa, maha menentukan. Dia mengerti betul bahwa Allah memberikan nikmat terhadap dirinya dengan kelapangan hidupnya. Dia bisa mendapatkan harta dan fasilitas yang sangat memadai.
sementara saudaranya diberikan oleh Allah dengan kekurangan dan dipertemukan dan dia mengerti ini ujian Allah untuk dirinya. Seberapa dia peduli dan bersyukur dengan nikmat yang sudah diberikan terhadap dirinya. Boleh jadi Allah mengamanahkan jabatan terhadapnya di saat saudara-saudaranya butuh dia dibantu dengan pengaruh yang ada pada dirinya. Maka di saat itu dia sadar kalau jabatan itu adalah amanah Allah, ujian Allah terhadap dirinya, apakah dia bersyukur dengan amanah jabatan yang diberikan atau tidak. Jadi manusia akan nampak siapa dia kalau diuji. Ujian kesusahan itu, kepelitan itu akan menampakkan ketabahan seseorang, keteguhan seseorang, apakah dia tetap di jalan Allah atau tidak. Kadal fakru ayyakuna kufra. Kalau dia susah, miskin, kelaparan, apakah dia tetap berada di jalan halal atau tidak. Boleh jadi di saat itu ada persimpangan untuk menembus kesusahannya, kesulitannya. Apakah saya menempuh jalan halal atau jalan haram? Keteguhan diuji di situ. Tetapi banyak orang yang tidak lolos dari ujian kenikmatan. Di saat harta mudah didapatkan. Di saat jabatan naik, pengaruh banyak. Di saat ilmu tinggi sehingga terkenal dimintakan fatwa-fatwanya. Di situ rasa ujub, rasa sombong, rasa mementingkan sendiri, rasa tamak dan ragu, sulit berbagi akan menjadi godaan utamanya. Maka apabila orang sudah lolos dalam ujian kenikmatan tinggi ini, di saat Allah berikan kemudahan harta, pagi, sore, siang, malam mencari harta, lalu datang orang susah minta bantuannya, maka tidak ada yang timbul di benaknya. Oh, enak aja minta-minta bantuan orang susah kerja siang malam, dia enak-enak aja minta. Tidak begitu yang dalam pikirannya. Tetapi ini adalah ujian Allah buat saya. Allah menguji saya. Allah berikan rezeki dengan mudah, Allah bukakan usaha buat saya, dan sekarang Allah menguji saya, apakah saya bersyukur dan bisa membantu orang yang susah ini atau tidak. Jadi yang harus kita pahami bahwa nilai kita di sisi Allah bukan karena harta kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena ilmu kita, tapi nilai diri kita di sisi Allah, bagaimana kita menggunakan amanah itu. Maka oleh karena itu, mereka yang berhasil di dalam mengaruni dan membuktikan dirinya bahwa harta bukan segalanya, ilmu dan jabatan hanya titipan. Dia buktikan itu di saat kesempatan itu Allah berikan terhadap dirinya. Dia gunakan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dia kaya, kesejahteraan di antara orang-orang yang mengenal dan di lingkungannya. Kalau dia berilmu, maka ilmu itu akan diajarkan terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Kalau dia punya jabatan, akan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kaum muslimin, maka ini Allah akan mencintai dirinya. Ya, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yaqdilahu dainan, atau dia bayarkan hutangnya. Orang-orang itu berhutang, saudaraku, itu karena terpaksa. Pada umumnya orang mau meminjam itu karena terpaksa. Tidak ada orang yang hobi ngutang sana sini, ya, kecuali dalam tujuan bisnis atau karakter yang jelek. Tapi pada umumnya orang meminjam berhutang itu adalah karena terpaksa. Syariat Islam memberikan izin untuk kita berhutang, meminjam, dan dipinjamkan harta. Bagi mereka yang meminjam, jalan yang terpaksa itu ada ketentuannya. Bahwa hendaklah orang yang meminjam suatu pinjaman kepada saudaranya, yang ada dalam benaknya rasa syukur dan rasa terima kasih kepada orang yang membantunya. Boleh jadi yang dipinjamkan itu adalah sebenarnya harta yang dia sisihkan untuk kebutuhan anak sekolahnya. Boleh jadi yang dia pinjamkan itu sebenarnya adalah kebutuhan untuk membeli rumah bagi dirinya, atau kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dia siapkan di masa ke depan. Di saat pinjaman itu Anda peroleh, maka ini amanah besar. Maka yang ada dalam hatimu adalah bagaimana mengembalikan ini secepatnya dan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Andai kata tidak bisa dikembalikan pada waktunya, maka sampaikan ke orangnya kesulitan apa yang dihadapi. Jadikan komunikasi. Jadi tidak hanya diam, jangan sampai ada yang sudah menjadi moto, mungkin istilahnya anekdot lah di tengah masyarakat kita, bahwa seakan-akan
meminta hutang itu atau menagih hutang itu lebih berat daripada meminjam. Karena orang yang berhutang itu lebih kasar di saat diminta pengembalian. Banyak juga yang begitu. Nauzubillah. Nah, sementara sebaliknya dipahami bahwa kalau Anda punya kemampuan dan saudara Anda meminjam kepada Anda, itu berarti dia sangat teramat butuh. Karena dia sudah tidak punya jalan lain. Maka bantulah dia. Maka pahalanya diberikan balasan oleh Allah setiap hari. Berapa yang Anda pinjamkan, berarti Anda bersedekah terhadapnya setiap hari sebesar apa yang Anda pinjamkan sampai dia membayar. Karena ini bantuan besar. Karena itu Allah mencintai Anda. Allah mencintai kita. Karena kita membantu orang yang benar-benar dalam kesulitan. Ini salah satunya. Yang kedua, karena ketakutan orang untuk meminjamkan hartanya ini terhadap kaum muslimin yang butuh. Maka merajalelalah sistem riba. Merajalelalah pinjol sekarang yang banyak riba-ribanya terjerat orang di mana-mana. Ini karena setiap pinjaman harus ada bunganya. Sehingga tidak ada lagi asas meminjamkan sesuatu itu dalam hal membantu. Tidak lagi begitu. Meminjamkan itu berarti bisnis. Dengan saya pinjamkan duit 100 juta atau 50 juta atau 10 juta atau 1 juta, nanti pas pengembalian harus ada lebih. Kan duit itu diputar. Pikirannya begitu. Padahal berbeda. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau pinjam meminjam, berarti kita prinsipnya bantu-membantu. Maka apabila ada seorang mukmin yang dia melihat saudaranya dalam kesulitan, berusaha membayarkan hutangnya dengan sungguh-sungguh, dan Allah belum membukakan peluang untuk membayarkannya, lalu Anda hadir dengan kemampuan amanah rezeki yang Allah berikan, lalu Anda katakan, saya akan menanggung hutang Anda. Semuanya sudah lunas, semua akan diselesaikan. Anda bisa merasakan. Kenapa? Bisa rasakan sendiri kalau seandainya kita dalam keadaan kesulitan, orang menagih dari sana, kiri, dan kanan kita. Lalu tiba-tiba ada datang seseorang saudara. Atau mungkin hubungannya mungkin tidak jauh segala macam. Lalu datang mengatakan bahwa semua akan ditanggung oleh dia. Masya Allah. Tentu kebahagiaan yang tiada tara datang pada hati orang yang dibayarkan hutang ini. Di saat itulah, karena tujuan Anda bukan untuk berbisnis, maka Allah sangat mencintainya. Orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah adalah mereka yang memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang mukmin. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan hanya sekadar tertawa, tersenyum, ketemu dengan sesama muslim, Assalamualaikum. Bukan hanya sekedar untuk memberikan pencerahan, tetapi benar-benar memberikan bantuan. Mereka yang sedang kesulitan untuk mendapatkan makanan, datang Anda membawakan makanan untuk dia. Mereka yang sedang kesulitan buntu, mencarikan masalah jalan keluar dari kesulitannya, mencari pekerjaan. Boleh jadi mendapatkan kendala-kendala dalam masalah ilmu atau dalam masalah hukum. Anda datang untuk membantunya. Boleh jadi mereka kesulitan oleh tagihan-tagihan rentenir yang banyak, lalu tiba-tiba hadir Anda untuk mengeluarkan mereka dari kesulitan itu. Masya Allah, Anda telah menjadi bantuan yang diberi, menjadi orang yang diutus oleh Allah untuk membantu seorang mukmin yang kesulitan. Maka oleh karena itu bentuk tanda cintanya Allah kepada kita. Maka alangkah beruntungnya mereka yang punya harta, lalu hartanya digunakan untuk membantu orang-orang yang kesusahan, yang ada di sekitarnya. Alangkah beruntung orang-orang yang punya jabatan. Jabatan itu dia gunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan amanah yang diberikan. Sehingga terasa bantuan kejabatannya itu oleh masyarakat. Bukan untuk menindas atau menipu rakyatnya. Andai kata ada orang-orang yang diberikan ilmu, lalu ilmunya digunakan dengan sebaik-baiknya mengajari orang-orang di sekitarnya. Bukan untuk menjual agamanya atau mencari harta dengan menjual berbagai macam bisnis yang dilakukan dengan ilmu. Bukan. Tapi untuk bagaimana menunjuki umat, menunjuki orang-orang di sekitarnya. Masya Allah, ini adalah tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini apa yang disampaikan di dalam makalah yang pertama ini untuk bagian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalu sururi alal qalbil mu'mini. Yarturudu anhu jaw'an, au yakshifu anhu karban, au yaqdi lahu dainan.